Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah kos tua Banyuwangi. Cerita misteri kali ini bersumber dari @payung hitam. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Aku lulus SMK pada tahun 2018 dengan impian pada umumnya lulusan SMK atau SMA. Aku berusaha sebisa mungkin daftar ke beberapa PTN di luar kota. Tapi akhirnya mungkin belum rezekiku. Gak ada satupun PTN yang terima. Karena sudah habis waktu dan tenaga, omku saranin untuk kuliah tahun depan saja. Tapi takutnya aku udah males, udah gak mood lagi. Akhirnya mau gak mau, aku daftar di PTS ternama di kotaku. Ya seperti biasa, aku daftar dan tes langsung keterima. Namanya juga PTS kan. Ternyata aku daftar di PTS itu seminggu sebelum ospek. Sudah benar-benar mepet banget. Karena aku minim dapat informasi mengenai pendaftaran. Setelah urusan kampus, aku memulai cari kosan yang aku dapat dari saran temanku. Tapi sayangnya kosan itu penuh. Tapi ibu kos yang punya kos penuh ini nyaranin aku buat ngekos di depan. Di sana ada kos, siapa tahu masih ada kamar kosong. Aku pikir daripada nggak dapat sama sekali. Akhirnya aku langsung gas ke sana. Betul, di sana ada kos, tapi bentuk bangunannya udah tua. Alhamdulillah ada satu kamar kosong, dan langsung aku iyakan. Karena kamar ini lumayan luas dibanding kamar yang lain yang sudah terisi. Ngomong-ngomong, aku jelasin denahnya ya. Jadi, kamar kos ini berdekatan dengan lorong dan posisinya punggung-punggungan dengan kamar kos lainnya. Ada 2 gerbang juga di kosku ini. Ada gerbang depan dan gerbang belakang. Aku kebetulan dapat kamar yang di belakang. Suasananya memang sangat cingklu, singup dan anyep, dan juga gelap beratmosfer serem gitu. Bisa bayangin gak sih? Soalnya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ya, aku maklum karena bangunannya juga sudah tua. Siang hari pun kalau nggak nyalain lampu bakalan gelap. Kira-kira begitulah suasananya. Ngomong-ngomong, kamarku ini di lantai 1 ya. Karena sudah mepet banget perkuliahan. Harga kos yang terbilang murah dengan fasilitas lengkap. Akhirnya aku bertahanlah di sana. Aku awalnya masih parnoan, jadi nggak mau tidur sendirian. Akhirnya beberapa hari aku pun tidur di kos temanku. Sudah disaranin sama ibuku buat pindah kos saja. Tapi aku menolak, karena takutnya akan ribet. Di kosku juga sudah murah, jadi aku perlu terbiasa saja. Sudah seminggu aku tidur di kosan temanku ini. Akhirnya aku pun tidur juga di kos sendiri. Disinilah aku merasakan hal yang benar-benar ganjil. Di kos belakang ini juga lebih banyak orang yang kerja ketimbang mahasiswa sepertiku. Jadi aku lebih sering sendirian di kosan. Kejadian pertama ini pada saat tengah malam. Posisinya sekitar jam 10-an kalau nggak salah. Setiap habis maghrib, di kosku ini udah sepi. Maklum, karena ini gang buntu. Bayangkan aja, aku sering bergadang cuma buat baca cerita ataupun nonton YouTube. Malam itu, aku dengar ada yang dorong pintu kamarku, kenceng banget. Padahal sudah dikunci. Benar-benar kaget, karena suaranya sangat jelas banget. Aku nggak dengar ada langkah kaki apapun. Karena benar-benar ketakutan. Aku pun memutuskan untuk tidur. Kejadian ini nggak cuma sekali sebetulnya. Memang kalau udah tengah malam,
Di kosku ini sering banget ada orang. Tapi nggak tahu juga sih, orang beneran apa bukan yang beraktivitas di depan itu. Kayak mondar-mandir di gerbang, keluar masuk dan lewat depan kamarku. Awalnya aku pikir itu adalah bapak pemilik kos. Tapi aku pikir-pikir, ngapain bapak kos jam segini mondar-mandir? Ada juga, pernah siang-siang aku sempetin tidur sebelum kuliah. Nah, itu beneran bikin aku takut. Karena di tengah-tengah tidurku, aku dengar orang lari-larian, tapi bukan di luar kamar. Itu suara ada di dalam kamarku. Itu benar-benar jelas banget. Jadi ngebuat aku langsung melek seketika. Karena masih setengah sadar, namanya juga orang baru banget bangun. Jadi di situ ada kayak bayangan hitam berpostur orang. Dan sempat aku mau pegang, tapi nggak bisa. Dan masuk ke puncaknya, kejadian yang bikin aku benar-benar takut. Kalau yang aku ceritain tadi, mungkin masih bisa mikir positif ya. Karena kayak yang samar-samar aja gitu. Mungkin akunya kecapean atau sekedar ngelindur. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang itu masih orang dan alasan logis lainnya. Ini kejadian saat seminggu sebelum ada wisuda di antara tahun 2019 atau 2020 kayaknya. Aku lupa. Seperti biasa aku begadang sambil nonton YouTube. Di situ aku ingat banget. Itu masih weekday atau hari kerja. Jadi di kamar-kamar depan masih ada mbak-mbak kos lainnya. Tapi di kos belakang aku sendirian. Tepatnya pas di jam 11 malam lewat 20 menit. Aku masih ingat banget. Posisinya pada saat itu aku kebelet pipis. Jadi sekalian cuci muka terus tidur. Jadi aku langsung ke kamar mandi yang ada di tengah-tengah. Di antara perbatasan antara kamar depan dan belakang. Tapi harus ngelewatin dapur sama tempat cuci piring yang gelap. Ada sih lampu. Ya cuman tiap dinyalain, pasti ada aja yang matiin. Gak tahu itu siapa. Jadi udah gak pernah ada yang nyalain lagi deh. Nah, waktu itu keadaannya sepi banget. Aku masuklah ke kamar mandi untuk nyalain keran. Karena malam, gak ada yang pakai air selain aku. Jadi keran di kamar mandi nyala gede. Tahu kan suara air keran yang deras banget? Nah, samar-samar di tengah isi air ke bak, aku dengar dengan jelas. Itu suara jelas banget. Suara orang nyanyi, kayak anak kecil. Tapi suaranya mirip banget sama salah satu mbak kos yang memang punya suara kayak anak kecil. Tapi anehnya, nyanyinya tuh kayak yang sarkas. Lebih ke nyuruh matiin keran karena berisik. Nah, aku pun kaget. Aku tengok kanan dan kiri. Terus buru-buru nuntasin urusanku. Dan setelah itu cabut ke kamar. Besoknya, pada saat pulang kuliah, aku nggak berani pulang ke kosan. Dan milih diem di kosan temanku. Sebut saja namanya Eli. Aku numpang mandi sekalian. Karena masih terngiang-ngiang dengan kejadian semalam. Terus temanku nanya, kenapa tumben banget aku pulang kuliah nggak langsung pulang? Barulah, di situ aku pun menjelaskan cerita tadi malam secara lengkap. Dan temanku ini ngusulin, supaya ditanya langsung ke mbak kos yang suaranya kayak anak kecil itu. Itu nanti buat mastiin aja. Mbak Dita, semalam jam 11-an ke kamar mandi nggak? Tanya aku ke Mbak Dita pas sampai di kosan. Nggak ada sih. Teman-teman juga dari jam 9 udah pada tidur. Kata Mbak Dita yang juga kebingungan di situ. Ngelihat ekspresi Mbak Dita, aku langsung mikir. Jadi siapa semalam ya yang aku dengar nyanyi-nyanyi? Karena aku pun ketakutan,
aku langsung cerita lagi ke temanku, ya si Eli yang tadi itu. Akhirnya dia nyuruh aku buat mandi di kosannya saja. Jadi, sambil nunggu malam tiba, aku baru pulang. Supaya pas pulang tinggal tidur aja gitu. Kejadian ini aku ceritain ke Mbak yang kamarnya di sampingku. Di samping pas, tapi cuma lewat chat aja. Akhirnya dia cerita juga dan terbuka. Memang dia yang paling lama di kosan ini. Dia juga sering bawa temen. Dan pernah ngeliat Mbak Kunti di kamar mandi. Karena cerita itu, akhirnya aku gak berani lagi di kosan untuk waktu yang agak lama. Oh iya, ada lagi. Jadi ada 2 temenku yang katanya bisa ngerasain adanya mereka. Yang satu ini temen ospek, jadi jarang ke kosan. Cuma beberapa kali aja. Tapi dia sering bilang buat pindah kos saja secepatnya. Aku sih saat itu cuma iya-iya aja. Dia bilang ada sesuatu di depan pagar bagian belakang. Sama di rumah kosong pojok dekat kosan. Dan temanku satunya ini, dia yang ngalamin, yang akhirnya aku benar-benar yakin kalau kosan ini memang berhantu. Kejadian terakhir inilah yang bikin aku yakin banget kos ini berhantu. Jadi pas banget, H-1 wisuda, ada temanku satu yang seprodi berniat menginap di kosan. Malamnya memang gak ada apa-apa, masih aman, dan kita juga begadang. Nah, kejadiannya besoknya setelah acara temanku ini. Niatnya istirahat di kosanku, biar pulangnya nanti habis maghrib sekalian. Jadi singkat cerita, sudah tepat maghrib ini, aku selesai makan. Posisinya temanku duduk di pintu, buat nahan pintunya biar nggak nutup. Aku pamit ke dia buat nyuci piring, sekalian ambil wudhu. Dia pun ngeiyain di situ. Setelah selesai nyuci piring sama sekalian wudhu, aku akhirnya balik ke kamar. Anehnya pintu kamar ketutup, yang aku yakin tadi kebuka. Dan temanku ini udah biasa kalau di sini duduk di situ, karena katanya ngerasa gerah, padahal udah ada kipas. Gak mikir aneh-aneh, ya udahlah, aku masuk ke kamar. Dan anehnya, dia diem aja di kamar sampai aku selesai sholat. Habis itu dia pamit mau pulang. Aku pun bertanya, kenapa dia diem aja? Dia cuma jawab, gak apa-apa, nanti aku ceritain kalau udah sampai rumah. Besoknya, ini pas hari Sabtu, aku di kos sendirian. Barulah temanku yang kemarin cerita, kalau pas kemarin aku pamit nyuci piring. Gak berselang lama, dia ngeliat dari ekor matanya, yang jelas kelihatan. Karena dia duduknya pas di pintu. Ada cewek pakai baju putih, jalannya yang kayak cepet banget ke arah gerbang. Dan anehnya dia nggak denger langkah kaki. Karena dia takut, akhirnya dia milih buat ngecek aku masih di kamar mandi atau nyuci piring apa enggak. Karena nggak biasanya juga, aku lewat-lewat aja nggak banyak ngomong. Dan bener aja, pas dia nengok itu, aku posisi masih ada di dapur, lagi nyuci piring. Aku juga malam itu nggak pakai baju putih, tapi pakai baju merah. Dia juga cerita, pas jalan pulang lewat depan kamar mandi, dia ngerasa nggak enak, kayak ada sesuatu yang berada di daerah sekitar kamar mandi. Ya Allah, takut banget aku waktu itu. Tapi alhamdulillah, sekarang udah gak ngekos karena kuliah daring. Dan segitu aja kisah cerita dari kos tua Banyuwangi. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast studi horor ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.